Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita yang ditulis dari Meme Mayang. Cerita ini berjudul Lemah Getih. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Terus nolaku santetmu, dan ono sasi suro. Rogo sukmoni sopo sing mati. Kisah ini aku tuangkan berdasarkan kisah nyata. Menurut kisah hidup yang Bapak alami saat ia berumur 10 tahun dengan saudara-saudaranya yang berjuang melawan ganasnya santet Prince Dapur, saktinya Ajian Lembu Sekilan dan Bandung Bondowoso. Siapa yang akan gugur? Kisah ini tidak dibuat untuk rekayasa karena kisah ini dituturkan langsung oleh 7 saksi hidup tragedi tersebut. Tidak menuntut juga untuk kalian percayai. Tapi yang pasti, tanah Jawa menyimpan banyak misteri. Semua tokoh akan disamarkan demi menjaga privasi keluarga. Udara malam itu dingin. Gerimis kian turun tanpa henti. Ditemani semangkuk kuaci dan laron yang seakan menyambut kisah bapak malam itu. Perkenalkan, bapakku bernama Samin. Pria parubaya berumur 50 tahunan yang pada umumnya menyukai kopi sambil melihat hujan seperti remaja masa kini. Namun jangan salah, bapakku istimewa. Kalian hanya melihat rintik air dan awan kelabu jika di sana bersamanya sore itu, bukan? Namun, netra bapak dapat melihat kehidupan lain yang tidak bisa kalian lihat. Benar. Bapak mempunyai kemampuan sixth sense sejak ia lahir. Ia sudah terbiasa. Kini melihat hujan sembari melihat kuntilanak yang terbang mengikuti anak kecil jika maghrib menjelang. Ia juga sudah terbiasa melihat pocong dengan berbagai bentuknya. Berdiri, tidur, pocong dengan kain kafan yang lepas, atau pocong terbang mengelilingi rumah. Semua bisa ia lihat. Bapak memang anak istimewa. Sampai saat itu aku memintanya untuk bercerita bagaimana kisah masa kecilnya. Bapak pun menjawab, Mungkin kalau bukan karena kakekmu, Bapak gak mungkin bisa di sini sama kamu sekarang, Duh. "Kenapa? Ada kisah apa?" tanyaku sembari menemaninya makan kuaci. Dulu, semua saudara Bapak kena santet Prince Dapur. Dan semua saudara Bapak termasuk Bapak sendiri hampir tidak kuat menahannya. Sampai akhirnya kakekmu berkorban untuk menolong 7 anaknya dan 1 cucunya. Jelasnya, seganas apa memang santet itu? Bagaimana bentuknya? Dan apa yang mendasari kejadiannya? Cecarku. Kamu tahu kan kalau santet Prince Dapur itu adalah ilmu santet paling sakti dan ditakuti di tanah Jawa kita. Dan kamu tahu kan, sedikit orang yang bisa lolos dari jerat santet itu. Tapi kakekmu bisa. Siapa yang melakukannya? Dia masih saudara kita sendiri, Duh. Hanya karena harta warisan ia gelap mata membinasakan keturunan saudara kandungnya sendiri. Badiran pelakunya. Kakekmu dan keturunannya adalah sasarannya. Pungkasnya. Siang itu, aku pulang sekolah bersama adik perempuanku. Aku adalah anak nomor 6 dari 7 bersaudara. Adik perempuanku itu bernama Tumi. "Tum, tadi sore Mbok Dira kenapa kok teriak-teriak?" tanyaku. Mbok Dira adalah panggilan untuk bibi yang lebih tua, sama dengan Bude maupun Bupu. Sedangkan Mbok Dira sendiri adalah saudara kandung dari bapak. Ia adalah anak pertama. Anak kedua adalah Pak Didiran dan anak terakhirnya adalah bapakku, Demu. "Gak tahu Kang, kayaknya sakitnya Mbok Dira udah tambah parah. Memang Akang lihat apa?" tanya Tumi. Agaknya ia sudah terbiasa dengan tabiatku yang ceplas-ceplos saat melihat makhluk tak kasat mata. "Enggak sih Tum, akhir-akhir ini aku sering lihat ada gagak hitam bertengger di atas rumah Mbok D. Kenapa ya?"
Kang, tapi kayaknya bukan Akang aja yang lihat. Kemarin Kang Amin juga lihat terus tuh yang dia langsung lapor ke Bapak. Aku denger tuh Bapak bilang kalau emang kayaknya Mbok D mau meninggal. Jelas Tumi, anak 6 tahun itu memang cerewet, tidak cocok dengan cita-citanya menjadi intel. Kang Amin adalah kakak ketigaku. Hush, kamu tuh gak boleh bilang gitu, Tum. Sembari tanganku menjiwit bibir Tumi. Tapi iya Kak, aku gak bohong. Emang Akang lihat apa sih? Cerita dong. Cecar Tumi yang hobi sekali mendengar cerita horor. Dan dia pun tahu kalau aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Enggak sih. Cuman Akang kan tadi sore main sama temen Akang. Terus Akang tuh lewat rumahnya Pak Didiran. Akang ngeliat kok Pak Didiran tuh kayak bawa kemenyan sama boneka dari jerami gitu loh, dibawa ke halaman bambu itu. Jelasku, itu mah paling cuman buat tolak bala Kang. Kan biasa tuh orang-orang sini masih pada percaya sama namanya sajen tiap malam Jumat Kliwon, kata Tumi, yang sepertinya dia tidak tahu maksud arah pembicaraanku tentang boneka jerami itu. Aku pun tidak mau juga untuk menjelaskannya padanya, dan sepertinya percuma. Mungkin, tapi itu tahu nggak? 7 hari ini setiap aku pulang sholat isya dari surau, aku lihat ada keranda di depan pintu rumah Mbok D. Hah? Kang serius? Tapi kok aku nggak lihat apa-apa ya, padahal surau pulang pergi juga sama Akang. Tumi kaget dan menghentikan langkahnya, kemudian berdiri di depanku. Ya jelaslah, itu bukan keranda yang bisa kamu lihat. Terus juga tiap aku lewat rumah Mbok D, aku tuh selalu nyium bunga melati tuh. Padahal kamu tahu sendiri di sini gak ada melati, adanya bambu, beringin sama pisang. Belum selesai kalimatku, Tumi berlari meninggalkanku. Padahal jarak rumah kita sudah dekat. Namun aku memilih untuk mengabaikannya. 10 menit kemudian sampailah aku di rumah. Assalamualaikum, sapaku saat membuka pintu rumah, dan kudapati Tumi sedang berbicara dengan Bapak. Seperti biasa, selalu mengadu dan menjadi informan yang dapat diandalkan. Waalaikumsalam, udah pulang, Le? Jawab Mbok. Udah, Mbok. Ini tapi kenapa kok suasananya jadi aneh gini? Aku merasakan ada yang berbeda. Pasalnya semua anggota keluarga berkumpul saat itu, lengkap 5 kakakku dan 2 anak kakak pertamaku. Biasanya kakak pertamaku, sebut saja dia Mbak Ipa. Dia selalu tidur di rumah suaminya. Namun sore itu ia datang dengan raut muka yang sedih. Nggak, Le, ini mau ke rumah Mbok D. Kayaknya Mbok D udah semakin parah sakitnya. Kasihan gak ada yang merawat. Ini kakakmu Ipa bersedia merawat Mbok D. Kasihan, Le, udah berhari-hari Mbok D gak mau makan, juga teriak-teriak terus tiap denger azan. Jelas Mbok, memang Mbok D hidup sebatang kara. Ia pernah menikah, namun bertahun-tahun tidak memiliki anak dan akhirnya ditinggalkan oleh suaminya. Sampai saat akhir hidupnya pun ia sendirian. Di rumah itu, Mbok D bekerja sebagai pedagang gorengan keliling yang digendong sebagai sumber mata pencahariannya. Kasihan memang. Mbok D adalah orang yang sehat, raganya kuat meskipun umurnya sudah renta. Namun sudah beberapa bulan ini ia jatuh sakit mendadak. Awalnya kami kira itu sakit biasa, karena memang gejalanya pun mengarah ke penyakit dalam, karena selalu memuntahkan darah. Kami sudah berusaha mendatangkan mantri ke rumah, sudah diberikan obat tetapi tidak kunjung sembuh, karena saat itu memang terkendala jarak yang sangat jauh apabila harus pergi ke rumah mantri untuk berkali-kali. Akhirnya Mbok D dirawat sendiri oleh Mbok seadanya. Pasalnya puskesmas di desa kami sudah bertahun-tahun tutup. Dengar-dengar karena banyak dari suster maupun dokter praktek yang sering kesurupan di sana. Akhirnya mereka tidak kuat dan lebih memilih untuk pindah tugas.
Kalau kataku itu bukan rumor, tapi memang benar adanya. 5 kakak dan 2 ponakan malam itu kami berkumpul di rumah Mbok D. Ada juga Pak Didiran dan istrinya. Alasan kami berkumpul saat itu dikarenakan akan ada diskusi keluarga besar terkait pembagian warisan tanah Mbok D. Mbok D sendirilah yang meminta kami semua untuk berkumpul. Agaknya Mbok D sudah pasrah dengan keadaannya. Agaknya Mbok D sudah tahu bahwa ajalnya kini sudah semakin di depan mata. Namun, saat kami berkumpul, aku sedikit melirik ke arah Pak Didiran. Karena jujur ada perasaan yang bertarung di dalam hati dan otakku. Meskipun saat itu aku masih kecil, tapi aku merasakan Pak Didiran mempunyai sebuah rencana besar pada kami. Terlihat dari sorot matanya yang selalu melihat ke arah Mbok D. Yang pasti aku lihat Pak D yang duduk di samping pintu itu. Kini tangannya sembari mencari-cari sesuatu di lantai beralaskan karpet ayam itu. Semakin aku ingin tahu, aku berniat untuk bergeser ke arah lebih dekat dengan Pak D. Namun Kang Amin yang ada di dekatku menahanku. Jangan ikut campur. Larangnya. Aku pun menurut, tapi masih tetap mengamati dari kejauhan apa yang berusaha ia cari. Dan ketika tangan Pak D berhenti, semakin kufokuskan mata bahwa Pak D mengambil sisa rambut jatuh Mbok D. Jelas itu rambut Mbok D. Tidak hanya satu helai, tapi lumayan banyak sehingga ia pelintir membentuk gumpalan. Mengapa aku yakin itu rambut Mbok D? Memang biasa Mbok D menyisir rambut kakak iparnya itu di depan pintu. Dan Mbok sendiri bilang pada kami kalau kondisi rambut Mbok D saat ini sudah rontok banyak. Mbok juga tidak tahu mengenai hal-hal kejawen. Beda dengan Bapak. Jadi ya Mbok melakukan tanpa berpikir ada yang salah. Aku saat itu memang masih kecil. Masih awam dengan hal-hal keilmuan, kanuragan atau kejawen. Yang pasti, aku hanya bisa melihat sesuatu tak kasat mata, tidak lebih. Saat Pak D memasukkan gumpalan rambut itu, tiba-tiba aku melihat di belakang Pak D muncul asap berwarna hitam pekat. Asap itu terbang melalui pintu samping menuju rumahku. Kemudian lenyap. Kupikir saat itu hanyalah penampakan seperti biasa yang kulihat. Namun aku salah. Itulah kahil yang Pak D taruh untuk memanen hasil pancingannya. Gampangnya panen nyawa. Sebagai informasi, menurut adat yang aku percayai, bahwasanya rambut adalah salah satu media paling efektif untuk menjadi media ilmu hitam. Pasalnya rambut itu mengandung DNA korban yang akan menjadi tujuan praktik ilmu hitam. DNA itu tidak mudah hilang, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Salah satu cara agar ilmu hitam itu bekerja dengan efektif adalah dengan mendapat DNA si korban, selain nama lengkap dan tanggal lahir. Jadi hati-hatilah kalian apabila menyisir rambut. Perhatikan rambut-rambut yang jatuh. Alangkah baiknya kalian ambil dan buang di tempat yang sejuk. Karena kita tidak pernah tahu apabila ada tamu datang atau bahkan keluarga kita sendiri yang memiliki niat buruk. Setidaknya kita meminimalisir adanya peluang untuk hal negatif terjadi. Santet salah satunya. Namun, informasi itu ku ketahui saat tragedi ini telah usai. Bapak saat itu hanya memberikan alasan bahwasanya jangan menyisir sembarangan karena pamali. Hanya itu saja. Dan kami pun menurut. Kembali di malam itu, setelah semua anggota besar kini berkumpul, Bu Dira dengan sisa tenaganya berbicara pada Bapak dan Pak Didiran. Mereka berdua pun mendekat ke arah Mbok D yang sudah lemas, tidak bisa menundukkan dirinya sendiri. Didiran, Demon, aku mau pesan sesuatu. Karena aku sudah tidak memiliki siapapun, anak pun aku tidak memiliki. Suamiku meninggalkanku seorang diri. Jika suatu saat, jika memang ajalku sudah dekat, aku mohon kalian akur, mulailah berbicara satu sama lain kembali. Untuk tanahku ini, aku akan memberikan pada Ipa.
Sebagai balasan dia sudah mau merawatku. Aku harap keputusanku ini tidak memberatkan salah satu pihak di antara kalian. Terang Bokdi. Iya mbak, gak usah mikir yang aneh-aneh. Aku gak mikir tentang tanahmu ini. Terserah kamu mau berikan ke siapa itu hakmu. Aku cuma minta yang kuat ya mbak, yang ikhlas dengan siapapun yang melakukan ini sama kamu. Iya Le, mbak sudah ikhlas. Lagian mbak hidup juga untuk siapa? Gak ada yang mengharapkan kehadiran mbak lagi di sini. Balas Bokdi dengan memegang tangan bapak. Sepertinya bapak tahu sesuatu. Ditambah lagi beberapa minggu setelah kondisi Bokdi semakin parah. Bapak jarang pulang. Entah kemana saat aku tanya Mbok. Mbok hanya menjawab bahwa bapak sedang bertapa. Sudah ada sekitar 1 bulan lebih ia tidak pulang. Namun saat ia pulang, justru kondisi Bokdi semakin menurun. Begitupun Kang Amin. Beberapa minggu ini ia selalu puasa. Entah puasa apa yang ia lakukan. Ia selalu berdiam diri di kamar sholat. Tidak pernah keluar. Dan sesekali pergi keluar, kemudian berada di juga tidak pulang. Jarak umurku dengan Kang Amin saat itu memang terpaut cukup jauh. Kang Amin sudah berumur 20 tahun. Ia sudah tamat sekolah dan kesehariannya membantu kedua orang tuaku bekerja. Aku semakin bingung. Sebenarnya ada apa? Kang, lihat nggak bapak kenapa? Lihat ke arah Pak D kayak benci banget ya. Tanya Tumi. Emang kayaknya ada yang aneh sih ini Tum. Akang masih lihat ada keranda. Tanya Tumi lagi. Seketika aku memalingkan wajah ke arah luar pintu. Kini ku dapati keranda itu sudah tidak ada di sana. Kok gak ada ya? Padahal tadi ada. Aku pun heran. Tapi aku masih berpikir itu tidak ada arti apapun. Aku kembali memfokuskan pandanganku untuk mengamati Pak Didiran dengan lekat. Saat mataku kembali memandang, Bapak dan Pak D bergerak menjauh dari Bokdi. Rencana saat itu kami ingin membacakan Yasin untuk Bokdi. Namun saat Pak D menggeser dirinya menjauhi Bokdi, aku melihat Pak D merapalkan sesuatu dengan mulut komat kamit membelakangi Bokdi. Dan seketika itu Bokdi berteriak bahwa badannya panas. Aneh tapi nyata. Tubuh Bokdi perlahan mulai menghitam. Diawali dari ujung kaki dan berhenti pas di dada Bokdi. Tepatnya dada sebelah kiri. Tepat di mana jantung manusia berada. Kami pun langsung membacakan surat Yasin. Namun saat itu justru Pak Didiran pamit untuk pulang dengan alibi bahwa ia lupa belum mengandangkan kambing peliharaannya. Karena semua fokus terarah ke kondisi Bokdi yang terus berteriak merasakan panas, kami pun mengabaikan Pak Didiran. Alih-alih mendebatnya atau memintanya untuk tetap di sini membacakan Yasin untuk adik perempuan satu-satunya itu, kami memilih untuk tidak memperdulikannya. Saat Pak Didiran meninggalkan rumah Bokdi, aku yang memang dari awal menaruh curiga terhadapnya, ikut meninggalkan acara Yasin itu dan lebih memilih untuk mengikuti Pak Didiran dengan mengendap-endap. 15 langkah sudah cukup membuatku keluar dari rumah Bokdi melalui pintu belakang, di mana tembus dengan pohon beringin tepat di depan mata. Malam itu memang gelap sekali. Bulan pun enggan menunjukkan kecantikannya malam itu. Dengan absennya sinar rembulan malam itu membuat halaman belakang itu sangat gelap, tanpa adanya percahayaan satupun. Aku mengendap-endap bersembunyi di balik pohon beringin itu untuk memfokuskan mataku mengamati gerak-gerik Pak Didiran yang justru pergi ke arah rumpun bambu. Saat itu aku masih waras. Aku tidak punya nyali apabila harus mengikutinya melangkah masuk ke rumpun bambu itu. Karena menurut mitos yang beredar di desaku, pernah ada seorang dukun santet meninggal saat bertapa di sana. Dukun itu bertapa untuk menarik wangsit pusaka yang katanya ditanam leluhur desaku. Namun, entah karena hal apa justru ia temukan wafat dengan jasadnya sudah membusuk dimakan belatung.
Dan setelah kejadian kematian dukun itu, ada juga rentetan kejadian aneh, seperti anak-anak yang sering hilang entah kemana setelah bermain di area rumpun bambu itu, dan kemudian baru kembali lagi setelah beberapa minggu, namun dengan kondisi seperti orang kosong atau linglung. Mbok yang menceritakannya pada kami, sehingga cerita itu cukup membuat kami untuk tidak berani dekat-dekat dengan rumpun bambu itu. Namun, Pak D justru masuk ke sana, malam-malam pula. Saat aku mengamati Pak D, seketika aku dikagetkan dengan suara angklung berasal dari dalam rumpun bambu. Diikuti dengan beberapa munculnya sosok penjaga dengan riasan busana kerajaan dahulu. Ada 2 orang, sosoknya tinggi besar, namun dengan telinga yang lancip menjulang ke atas. Tapi anehnya, mereka menutup mata mereka dengan kain berwarna kuning. Sosok itu kemudian mengantarkan Pak D masuk lebih dalam ke rumpun bambu itu. Karena aku sangat kaget dengan pemandangan itu, bergegaslah aku kembali masuk ke dalam rumah Mbok D dengan badan gemetar hebat. Saat aku membalikan badan, alangkah terkejutnya aku melihat rumah Mbok D kini dikelilingi pocong dengan posisi menghadap ke arah dalam rumah. Tidak hanya satu, seluas rumah Mbok D, pocong itu ada mengelilinginya. Aku mendengar seperti suara dokar, namun anehnya suara berasal dari atas. Aku memang sudah sangat lemas saat aku melihat ke atas, mencari tahu suara itu berasal dari mana. Innalillahi. Aku melihat keranda yang kulihat berhari-hari yang ada di depan pintu Mbok D kini terbang di atas atap rumah Mbok D. Tidak ada yang mengangkat. Keranda itu terbang mengitari dengan sendirinya, sembari menimbulkan suara rek, 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 akibat gesekannya dengan gendang Mbok D. Aku sudah lemas dan memilih untuk berlari ke dalam rumah Mbok D. Dan benar, dengan melewati barisan pocong itu. Karena jujur, aku lebih memilih jarak terdekat, dan banyak orang meskipun harus melalui kegeringan mendekati pocong itu, daripada aku harus kembali ke rumah dengan melewati pocong, sumur, lalu makam, dan yang pasti tidak ada orang di rumah. Aku lebih memilih untuk opsi pertama. Dengan badan gemetar dan kepala menunduk, aku memberanikan diri untuk masuk, sembari membaca ayat kursi dan doa-doa lain yang aku bisa dalam agamaku. Saat langkahku kurang 5 untuk menuju pintu, aku terhenti dan tiba-tiba mendengar bisikan. Gak usah melu-melu, aku beroleh awakmu istimewa. Aku ora bakal nonton awakmu yen awakmu manut aku. Kupastikan itu suara Pak D. Namun orangnya tidak ada di sana. Artinya, aku dilarang untuk ikut campur. Pak D Diran tahu aku anak istimewa. Pak D janji tidak akan melukaiku jika aku membisu dan menuruti permainannya. Aku meneruskan langkah dan kini kain kafan itu bisa terlihat oleh mataku. Pertanda bahwa jarakku dengan pocong itu hanya terpaut 1 jengkal saja. Bau busuk, sangat busuk menyengat hidungku. Bau anyir darah juga tercium sangat jelas menandakan bahwa pocong-pocong itu masih muda. Karena menurut informasi yang aku dapat, umur pocong bisa ditentukan dengan baunya. Semakin busuk, ia semakin muda. Juga sifat yang mengganggunya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari menerobos dan memeluk Tumi. "Akang dari mana? Kenapa?" tanya Tumi berbisik karena posisinya saat itu semua masih membaca Yasin. Karena energiku seakan sudah terkuras, aku tidak sanggup untuk menjawab pertanyaannya. Namun, mataku kembali melihat Mbok D. Kini Mbok D sudah tenang, namun justru Bapak menatapku dengan nyala. Dia marah. Nyaliku semakin menciut. Ada apa sebenarnya dengan Mbok D? Siapa sosok kerajaan memakai kain penutup mata kuning itu? Apa maksud bisikan Pak Didiran padaku? Sungguh, aku sangat bingung. Bingung harus bagaimana dengan situasi ini. Di sisi lain, aku merasa ada yang tidak beres dengan sakitnya Mbok D dan perginya Bapak dan Kang Amin dari rumah.
Aku merasa itu adalah sangkutannya dengan Pak D. Meskipun saat itu aku belum ada bukti. Namun, di sisi lain, Pak D sudah berjanji untuk tidak menyakitiku apabila aku tidak ikut campur urusannya. Aku bingung, harus melindungi diriku sendiri atau berusaha memecahkan teka-teki ini yang sepertinya mengarah pada peperangan gaib antara Bapak dan Pak Didira. Singkat cerita, acara Yasin malam itu telah selesai. Bapak sesekali melihatku, masih dengan ekspresi marahnya. Namun aku lebih memilih untuk tidak memperdulikan ekspresi Bapak. Karena jujur, saat itu banyak sekali pertanyaan yang bergelut dengan rasa takut di pikiranku. Sesuai dengan rencana, Mbak Ipa kini tinggal di rumah Mbok D bersama suaminya. Sedangkan kedua anaknya, Win dan Pri, tinggal dengan kami di rumah Bapak. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hari itu hari Sabtu, di mana besoknya kami libur sekolah, sehingga Mbok tidak menyuruh kami untuk cepat-cepat memeluk selimut. Singkat cerita, kami pun beranjak untuk kembali ke rumah, kecuali Mbak Ipa dan Bapak. Agaknya Bapak masih ingin menemani kakaknya, memastikan semua keadaan baik-baik saja. Belum aku melangkahkan kaki ke pintu, tanganku ditahan oleh Bapak. Aku dibawa keluar untuk berbicara dengannya. Saat itu aku langsung berpikir tentang keberadaan barisan pocong itu. Masih ada atau tidak ya? Saat tanganku digandeng Bapak melangkah keluar, mataku pejamkan karena sisa ngeri atas pengalaman tadi masih terasa sangat nyata. Namun, aku sudah tidak mencium bau amis dan busuk itu. Padahal aku yakin, aku sudah berada di luar rumah Mbok D, di depan pohon beringin itu kembali. Karena merasa penasaran, aku membuka mataku. Benar, semua penampakan tadi aman. Kenapa ya? Padahal saat aku di dalam, sesekali aku melirik pocong itu masih ada di sana. Namun, saat aku bersama Bapak, kenapa semuanya terasa begitu aman? Setelah sampai di depan pohon beringin itu, Bapak berlutut ke arahku, sembari tangannya mengelus rambutku. Le, Bapak nggak marah, tapi boleh Bapak tanya sesuatu? Tanya Bapak lembut. Sekiranya ia menahan diri untuk tidak marah denganku, padahal dari ekspresi matanya jelas-jelas ia marah. Iya Pak, boleh. Soal Pak D ya? Tanya aku langsung menyambar. Iya, apa Pak D sadar kalau kamu tahu sesuatu tentang dirinya? Aku kembali mengingat momen-momen yang ditanyakan Bapak. Sepertinya iya Pak, kataku. Mungkin ini saatnya aku membuat keputusan. Memihak Pak Didira namun aku aman, atau memihak keluargaku namun keamananku belum tentu bagaimana nasibnya. Aku memilih opsi kedua, karena jujur percuma jika hanya aku yang selamat. Aku akan hidup dengan kehilangan warna. Jikapun aku harus mati, setidaknya bersama keluarga kesayanganku, kita bisa hidup lebih indah di akhirat nanti. Jadi aku akan memutuskan untuk ikut campur dan bergabung dengan keluargaku untuk melawan niat jahat Pak D. Apa yang kamu lihat? Tanya Bapak. Setiap aku pulang main sore, aku selalu lewat rumah Pak D, Pak. Setiap lewat rumah Pak D, sesekali aku melihat Pak D membawa boneka, sepertinya dari jerami. Tapi kenapa warnanya hitam ya? Apa mungkin itu rambut, Pak? Aku masih belum yakin. Pak D membawanya ke arah belakang rumah. Aku tidak yakin, tapi sepertinya Pak D membawanya ke arah rumpun bambu itu. Sembari mataku mengarah ke rumpun bambu, tidak menunjuk dengan tangan. Karena menurut ajaran keluargaku, menunjuk ke arah tempat sakral dan angker dengan tangan itu adalah simbol ketidaksopanan terhadap keberadaan mereka. Dan itu bisa saja membuat mereka tersinggung dan kemudian mengganggu. Pak D sepertinya itu setiap sore, Pak, menjelang maghrib. Terus beberapa hari ini setiap sore aku pulang dari surau, aku selalu melihat ada keranda di depan pintu rumah Mbok D. Dan yang pasti itu bukan keranda nyata, Pak, itu gaib. Soalnya Tumi gak bisa lihat. Tapi Pak, hari ini ada yang sedikit beda.
Tadi waktu sebelum Yasin, Pak D mengumpulkan rambut Bodi. Buat apa ya Pak? Masa rambut Bodi dipilihin dibuat boneka? Aku masih bingung Pak. Kemudian tadi aku lihat Pak D juga komat kamit, gak tahu ngomong apa. Nah setelah Pak D gitu, Bodi tiba-tiba teriak tadi. Sambungku. Kenapa nggak cerita langsung ke bapak, nih? Lalu kamu tadi kenapa kok nggak ikut Yasin? Kamu ngikutin Pak D kan? Apa kamu lihat sesuatu di rumpun bambu itu? Cecar bapak. Aku kemudian menengguk ludahku. Sangat traumatis jika harus aku menceritakannya kembali. Tapi bagaimanapun, sepertinya aku harus. Iya Pak, aku tadi keluar buat ngikutin Pak D. Cuman aku nggak berani ngikutin Pak D ke bambu itu. Aku lihat Pak D masuk ke sana Pak, dengan membawa rambut Bodi. Kemudian tiba-tiba aku dengar ada suara angklung diikuti dengan 2 orang dengan pakaian kerajaan, tapi ditutup kain kuning. Terus pas aku balik, aku lihat ada barisan pocong ngelilingi rumah Bodi dan keranda terbang di atas Pak. Kalimatku masih menggantung, namun kami kembali mendengar suara angklung itu. Bapak langsung menggandeng tanganku dan membawaku lari ke dalam rumah. Di perjalanan melewati sumur, Bapak bilang, "Sudah cukup, Le, kamu ikut campur. Suara angklung itu udah pertanda nggak baik buat kamu. Bahwa kamu sudah disambut dan diterima. Entah diterima sebagai pengikut atau sebagai tumbal. Hanya ada 2 kemungkinan. Semua kakakmu sudah pernah mendengar suara angklung itu, kecuali Amin dan Tumi. Kamu rasa hati-hati sudah pernah mendengar suara angklung itu. Pakdemu, karena dia punya niat jahat kepada kita, dia bersekutu dengan para penguasa gaib di rumpun bambu itu. Dan jika tebakan Bapak benar, ia bekerja sama dengan kerajaan jin bambu kuning itu, Le.